Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa rizqan wasi'an. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bitin amin. Kita lanjutkan Murakil Ubudiyah. Wa qara'ah inna anzalnahu salasan. Dan orang yang berwudu setelah berdoa baca inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai akhirnya sholat 3 kali. Ini sunnah. Bagus. Manfaatnya sangat besar. Fa inna man qara'aha marratan wahidatan fi asari wuduhi kana minas siddiqin. Barang siapa membaca surah inna anzalnahu fi lailatul qadr 1 kali setelah wudu, maka dia termasuk orang-orang yang siddiq. Ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma baca 1 surah setelah wudu dicatat sebagai orang siddiq. Wa man qara'aha marrataini kutiba fi diwanis syuhada'i. Barang siapa yang membaca surah inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhir surah 2 kali, maka dicatat di dewannya orang-orang yang mati syahid. Walaupun tidak sama persis, tapi kalau dicatat di dewannya orang-orang syahid kan lumayan. Bagus kan? Bacaannya tidak berat, tapi nilainya luar biasa. Wa man qara'aha salasan hasyarahullahu mahsyarul anbiya'i kama fil hadis. Barang siapa yang baca 3 kali setelah berwudu berdoa kemudian baca inna anzalnahu sampai akhir surah 3 kali, maka dikumpulkan oleh Allah di tempat kumpulnya para nabi. Nah, ini menunjukkan pahala besar, menunjukkan fadilah yang sangat luar biasa. Orang kecil tapi dikumpulkan di tempat kumpulnya para nabi. Seperti yang sudah dipaparkan oleh para pakar di dalam kitab Al-Hadis. Wa yusannu ba'da qiraati tilka surati antakula Allahumma firli dhanbi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi wa la taftinni bima zawaitah anni. Setelah baca surah ini disunnahkan berdoa, disunnahkan berucap Allahumma firli dhanbi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi wa la taftinni bima zawaitah anni. Allahumma firli dhanbi, wahai Tuhan, ampunilah dosa hamba. Wa wasi'li fi dari, dan lapangkanlah, luaskanlah rumah hamba. Nah, ini kalau sekilas tidak mungkin rumah langsung luas, tidak mungkin rumah langsung lebar. Ya, ini yang dimaksud isinya rumah itu biar tentram, penghuninya aman, rezekinya ya juga luas. Wa wasi'li fi dari, luaskanlah di dalam rumah hamba. Artinya penghuninya itu tentram, tidak ada permusuhan, tidak ada cekcokan, tapi hidupnya sakinah, mawaddah warahmah. Hidupnya penuh dengan ketenangan, karena rumahnya yang dimaksud adalah luaskanlah rumah, berarti isinya rumah.
Kalau rumahnya minta diluaskan, ya kalau tidak bangun rumah ya otomatis ya tetap saja 6 meter lebarnya, panjangnya 11 meter misalnya ya pancet. Lo kira mah 70 meter. Ya ini yang dimaksud, ini kan bahasa majas. Penghuninya agar ditentramkan, ditenangkan. Nah ini wasi'li fi dari wa barik li fi rizki, dan barokahkanlah rezeki hamba. Barokah adalah kasirul khair atau sidatul khair, kebaikan yang banyak atau bertambah kebaikan. Barokahkanlah hak rezeki hamba. Wala tabtini bima zawaita anni, dan jangan fitnah hamba dengan sesuatu yang telah engkau sudutkan atau pojokkan dari hamba. Atau jangan buat fitnah, jangan fitnahkan hamba dengan penghalang antara hamba dan engkau, wahai Tuhan. Nah ini sunnah. Tanbihun, ini ada peringatan. Yundabuh idamatul wudu'i lima warada fil hadisil qudsi. Disunnahkan melanggengkan wudu, dengan arti jangan sampai tidak punya wudu. Kalau batal wudunya ya berwudu lagi, batal ya berwudu lagi. Itu yang dimaksud idamatul wudu, disunnahkan melanggengkan wudu. Karena ada hadis qudsi yang berbunyi, ya Musa, idza asabatkah musibatun wa anta ala ghairi wudu'in fala talumanna illa nafsak. Wahai Musa, apabila kamu kena musibah sementara kamu tidak punya wudu, kamu jangan menyalahkan siapa-siapa kecuali menyalahkan diri kamu sendiri. Kalau dialihkan dengan bahasa Madura, iya, Musa, abang mungkin yang musibah dalam keadaan tandi wudu, cek lo pangluan ke orang lain, mang lo kabang tibi, apa tandi wudu. Jadi kalau kamu kena musibah dalam keadaan tidak punya wudu, jangan menyalahkan siapa-siapa, tapi salahkan diri kamu sendiri. Kenapa tidak punya wudu? Lah ini menunjukkan wudu itu penting, idamatul wudu itu penting. Berarti idamatul wudu itu termasuk salah satu cara atau upaya untuk terhindar dari musibah. Seumpama awalnya itu ada musibah akan menimpa, gara-gara kamu punya wudu, bisa saja itu tidak ditakdirkan menimpa pada kamu. Maka dari itu katanya musannif, yundabu idamatul wudu'i. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dum ala taharati iwassa alaika rizku. Langgengkan wudu maka rezeki akan diluaskan, rezeki akan dilapangkan untuk kamu. Berarti khasiat daripada melanggengkan wudu itu bisa mempermudah rezeki. Artinya jalbu rezeki. Ini salah satu ingin dapat rezeki yang gampang, mudah, adalah idamatul wudu itu, melanggengkan wudu itu. Dum ala taharati yuwassa alaika rizku. Langgengkan bersuci dengan arti punya wudu, maka rezeki kamu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama afada dzalika al-Bujairimi, seperti yang sudah dipaparkan oleh Imam Al-Bujairimi, nak'an an Sayyidi Mustafa Al-Bakri, karena mengutip dari Sayyidi Mustafa Al-Bakri. Ini penting wudu itu. Wajatani fi wudu'ika sab'an, dan kemudian hindari 7 perkara di dalam wudu kamu. 7 perkara ini jangan dikerjakan di saat kamu berwudu, jangan kerjakan 7 perkara ini. Kalau sampai mengerjakan maka makruh nantinya. Walaupun dah haram tapi makruh. Tapi walaupun makruh jangan sepelekan. Berusahalah jadi orang yang warok. Orang warok itu jangankan barang yang haram, makruh aja dah dikerjakan. Warok. La tanfud yadaika fatarussal ma'u. Jangan melemparkan tanganmu
maka sebab air itu menjadi berantakan atau berceceran. Makanya jangan akepat, menawudu jek kepat kita nengah. Ai meneta atam pesan. Karena kepat nih bisa jadi sebab tak sempurna wudu sampai ya. Walau alam.